guys, selamat pagi. Lama sekali ya guys tidak mengupload video di YouTube ya, karena kesibukan lain ya berupa nyiram bawang dan macul di sawah ya, sehingga ini agak sedikit terabaikan ya. Halo teman-teman yang budiman, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ya. Kali ini saya ingin sedikit bercipika-cipiki mengenai mungkin ini akan saya buat berseri ya. Ini kita akan belajar memanfaatkan LibreOffice Calc ya, atau Microsoft Excel kalau di Microsoft ya. Ini karena menjelang pembelajaran tatap muka ya, mudah-mudahan besok Januari itu sudah bisa tatap muka, sehingga ekstra komputer itu kembali jalan ya. Seperti biasa di SMA Negeri 1 Bantar Kawung itu biasanya mengadakan ekstra komputer, ada 3 bidang ya. Ada Office, yang pertama Microsoft Office biasanya perkantoran ya. Kemudian ada desain grafis, itu biasanya Corel, Photoshop. Kemudian ada satu lagi teknisi komputer dan jaringan ya. Nah, saya biasanya kebagiannya yang teknisi komputer dan jaringan ini ya. Kalau yang grafis ada gurunya sendiri, kalau yang Microsoft Office juga ada gurunya sendiri. Saya kadangkala memberikan materi tambahan berupa Office-nya itu adalah LibreOffice ya, mengenalkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Bantar Kawung tentang aplikasi Office yang tidak kalah dengan Microsoft Office yang bernama LibreOffice. Di beberapa tutorial kemarin saya sudah sempat mengupload tentang LibreOffice Writer ya. Kali ini saya ingin melanjutkan ke LibreOffice Calc ya. LibreOffice Writer sudah beberapa saya upload ya, karena ini cenderung lebih simple, lebih mudah ya, jadi tidak begitu banyak banget ya. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan ke LibreOffice Calc ya, LibreOffice Calc ya, atau Microsoft Excel. Ini dia LibreOffice Calculator ya, Calculate ya. Nanti akan ke LibreOffice yang Impress, dan yang terakhir ada di LibreOffice Base ya, alias kalau di Microsoft Office itu ada Microsoft Access ya, belajar database di LibreOffice ya. Tentunya fitur-fiturnya juga tidak kalah menarik ya, dan tidak menjemukan ya. Nah, ini adalah LibreOffice Calc. Ini kebetulan ketutupan fotonya artis yang sama sekali tidak terkenal ya. Ya, oke. Untuk memulai LibreOffice itu seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, itu bisa berjalan di Windows dan Linux ya. Linux. Nggak tahu kalau di Macintosh, saya belum pernah mencoba sama sekali ya. Wilayah saya hanya wilayah Windows, Linux ya. Ya, jadi belum pernah nyoba ya, nggak punya komputer Apple yang menarik ya. Ini hanya komputer biasa ya. Oke, para pemirsa yang budiman ya, silakan bagi yang belum pernah atau belum punya LibreOffice, sampean bisa mendownload langsung di LibreOffice ya, LibreOffice ya, diklik aja. Nah, ini di LibreOffice org ya. Di sini ada aplikasinya, tersedia secara cuma-cuma, free ya, free, ingat free ya. Ini
ini tersedia secara cuma-cuma. Ini Mas Adib ikut-ikutan ya. Nah, ini sudah ada untuk Android ya, betul ya, ini sudah tersedia untuk Android dan iOS ya. Ini berarti Apple ya. Ini sudah tersedia. Silakan panjenengan semua bisa mendownloadnya di sini ya. Silakan di-download aja ya. Kalau belum punya bisa mendownload. Ini versi terbaru 723 ya, 723. Nah, ini sudah ada Max, sudah kompatibel, sudah mendukung di Mac ya. Nah, ini Macintosh, Windows ada di Mac. Ini ada di Linux, Debian, Mac 64, Windows 32, Windows 64. Nah, ini sudah banyak dukungannya ya. Yang pasti LibreOffice juga memiliki fitur yang tidak kalah dengan Microsoft Office ya, tidak kalah ya. Banyak yang kalau saya lebih senang melihat kelebihannya, jadi punya banyak kelebihan. Microsoft Office juga bagus, banyak kelebihannya. Microsoft LibreOffice juga bagus ya. Ini proyek dulu OpenOffice ya, dulu saya pakai OpenOffice ya, sebelum kemudian OpenOffice-nya agak sedikit komersil ya, dan lahirlah LibreOffice yang tetap bersifat freeware ya, free ya, berada di bawah naungan GNU ya, General Public Lisensi ya, jadi lisensinya umum ya, siapapun bisa mengembangkan ya. Oke, silakan kalau teman-teman belum punya bisa mendownloadnya di sini ya, di LibreOffice ya. Ini di situsnya www.libreoffice.org ya, silakan bisa mendownload. Oke, saya tutup terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Mint ya, kayak saya ini kebetulan menggunakan Mint ya, bisa juga mengambil aplikasinya di mana aplikasi ya yang bawahannya ya, tadi ada mana ya, lari kemana ini Mas Adib ya, yang bawahannya biasanya terletak di sini, ini di software manager ya. Software manager ini untuk teman-teman yang sudah biasanya sih secara otomatis sudah terinstall ya, biasanya include, karena Linux satu paket biasanya itu sudah ada LibreOffice-nya. Kalaupun itu biasanya mengikuti ya, misalnya di Linux ini versi berapa itu ya, biasanya itu ada versi-versi yang di-include-kan di distro ya, distro itu sudah satu paket. Kalau yang Windows ya silakan. Nah ini banyak ya. Nah, ini LibreOffice ya. Ini ya, jadi ini kalau yang mau belum ada LibreOffice-nya, mau download via software yang sudah disediakan ya. Atau kalau versinya terlalu lama, misalnya kan ada beberapa distro yang masih menggunakan LibreOffice 6 misalnya ya, mau upgrade karena ini sudah sampai 72 ya, silakan bisa lewat terminal ya, diupdate ya, diupgrade juga biar LibreOffice-nya bisa naik agak sedikit ini. Oke, baik, saya buka ya, saya buka banyak cipika-cipikinya ya. Oke, saya buka, silakan sama masuk ke Office ya. Kemudian saya mau belajar yang ini ya, ini parts pertama untuk mempelajari LibreOffice Calc ya, LibreOffice Calc. Abaikan saja yang ngomong ya kalau terasa mengganggu ya. Nah, untuk bagian yang parts pertama mungkin kita akan berkenalan dengan beberapa menu-menunya dulu ya. Ya, ini mengenal LibreOffice Calc ya. Oh, ini ada file. Ini sama kayak di Microsoft Excel ya. Nah ini ya, Microsoft Excel sama persis ya, nggak persis banget ya. Nah ini ada ekspor PDF, ada menyimpan save as, ada template ya.
ini nambahi template ya, manage template, menutup, membuka halaman baru ya, ini ya. Dan enaknya LibreOffice itu support dengan aplikasi Office lain seperti Microsoft Office, Kingsoft Office, atau apalah ya, Open Office ini support ya, jadi enak ya, kita nggak perlu lihat-lihat versi, begitu masuk langsung bisa dibuka di LibreOffice ya. Memang dari dulu ya, nggak aneh bagi master-master yang sudah mahir itu ya, wah itu sudah dari dulu ya, dari dulu ya. Kemudian ada menu menu edit ya. Ini juga hampir sama dengan Microsoft Office ya, ada cut, copy, paste ya, ada find and replace untuk menemukan kata, cell edit mode, ada cell protection untuk memproteksi ya, menambahkan objek ya. Jadi kalau ada kesalahan kerja bisa diedit ya, Andoredo itu sudah biasa ya. Oke, ada view berikutnya. Ini view ya, ini biasanya untuk menampilkan misalnya yang kayak gini nih ya, ini di sini nih menu ini ya, sub menu ini biasanya kita bisa lihat di view. Misalnya kalau salah satu kita hilangkan formula bar sehingga formulanya nggak ada ya, nah ini view, jadi kita masukkan just muncul lagi. Misal kita hilangkan status bar ya, hilang ya status barnya, kita munculkan lagi, set ada lagi ya. Ya ini banyak kalau kita mau nambahi lagi, ini ada zoomnya, zoom itu untuk halaman ya, halamannya full screen, data search dan lain sebagainya, ini tersedia di view ya. Kemudian berikutnya ada insert. Nah, insert ini biasa ya, kalau insert itu berarti memasukkan sesuatu ya. Ada image, memasukkan gambar, ada cut, memasukkan cut, pivot tabel ya, ini kayak sama ya seperti di Microsoft Excel, ada pivot tabel, ada media, ini memasukkan media, ada hasil scanan, audio, video itu bisa kita masukkan ya, objek, ada QR kode, ini juga bisa dimasukkan ya oleh objek ya. Kemudian ada shape, ini memasukkan beberapa bentuk-bentuk ya, ini banyak sekali ya. Nah ini ya, oke. Fungsi ya, ada name, rank, or expression, textbook ya, ini textbook ya, textbook ya, mana textbook ya, textbook. Kemudian ada hyperlink, ini untuk mengelingkan, ini hyperlink ya, baik lewat internet, email, dokumen, atau new dokumen ya, jadi bisa kita linkkan dari satu dokumen ke dokumen yang lain ya, kita bisa menggunakan link ya, sama dengan Microsoft Excel ya. Terus ada Fontwork ya, Fontwork ya, ini ya. Jadi kalau mau buat ini Fontworknya ini lumayan ya, kayak saya kalau lihat ini ingat terakhir berarti Microsoft Office 2007 ya. Ya ini menggunakan kayak gini, tapi kalau saya lihat-lihat ini lebih bagusan ini nih ya. Ya meskipun di Microsoft juga bagus-bagus ya, ini kayaknya lebih bagus kalau menurut saya loh ya, bukan menurut dirimu dan yang lain sebagainya. Nah ini ada Fontworks ya, tinggal kalau butuh itu ya tinggal klik aja ya. Ini kalau mau ngedit klik 2 kali mas bro, kasih misalnya saya rubah jadi tempe, nah, set tuh kan rubah jadi tempe. Kalau tadi Fontwork hulek jadi tempe goreng ya, senengnya Mas Adib ini tempe. Nah, ini kayaknya lebih ini ya, lebih menarik kayak kalau menurut saya ya. Oke, ini ada Fontworks di insert, nanti akan kita bahas lebih dalam ya bro ya. Nah, kita kenalan dulu dengan calc ya. Oke,
Terus ini ada date, time, field dan lain sebagainya. Ada signature line ini untuk tanda tangan ya. Nah, ini ada nama, titel dan email ya. Oke. Berikutnya ada format ya, menu format. Ini urusannya dengan lembar kerja kita ya. Kalau ini untuk memasukkan sesuatu, kalau ini kaitannya dengan lembar kerja kita, teksnya mau bentuk apa ya. Kalau view itu kan tadi urusannya sama ini ya. Nah, ini urusannya sama view. Kalau ini semua ini tampilkan, hilangkan ya. Tapi kalau insight untuk memasukkan sesuatu, masukkan ke sini ya. Nah, kalau format itu kaitannya dengan teksnya di sini ya. Termasuk lembar kerjanya ya. Teks ini lihat tuh ada bold, italic ya, ini sudah sama ya, ada upper, lower ya ini teksnya. Kemudian ada legend text, posisinya mau tengah, kanan, kiri ya teksnya. Kemudian ada number formatnya, mau general, mau number, mau apa terserah dirimu ya. Ada clone format ya, clone ya. Clone ini clone ya, ini clone formatting ya. Ya oke, ada baris, sel, kolom sama dengan Microsoft Excel. Ada marge cell untuk menggabungkan beberapa sel, karakter, paragraf ya. Page style ini aktif kalau sudah ada isinya ya bro ya. Nah, misalnya saya nah, ini paragrafnya, karakternya sudah aktif ya. Nah, ya oke. Ini saya hapus kembali. Nah, kemudian ada page style. Ini coba dilihat page style. Nah, ini kayak di Microsoft Excel ya. Ini ada kertasnya mau pakai apa, legal, A4, A5, A6 dan lain sebagainya. Kemudian ada jaraknya ini ya, rendah apa datar dan tingginya, pada posisi orientasinya mau miring atau mau berdiri ya. Di potret dan landscape ya, potret berarti ngadeg, landscape berarti ngedeng ya. Kemudian ada marginnya, margin kanan, margin kiri, ini ada pengaturannya ya. Ada border nih sama ya kan, border bukan burger, border ya, bukan burger, border ya. Nah ini bordernya ya, ini ada gangguan sedikit. Nah ini ada border itu tahu ya, ini kanan kiri. Ada background ya, ini backgroundnya bisa kosong, bisa background color ya. Jenuh misalnya pakai background ya. Ya background mana ini, format tadi mana, back style ini ya, ada background. Kemudian ada bitmap, ini backgroundnya bisa pakai gambar ya, keren ya. Iya itu bisa pakai gambar ya. Kemudian ada header, footer ya, header atas, footer bawah, set ya, komplit ya. Iya oke. Kemudian berikutnya terus ya, ini image dan lain sebagainya. Ini di menu form style ya, ini biasa ya, biasanya di sini ada ya. Kalau di Microsoft ya ada heading 1 ya, ada 2 dan lain sebagainya ya. Oke, set ya, ini berurusan dengan set. Insert cell nambahi sel, insert row nambahi baris, insert kolom nambahi kolom, insert page break berarti ini ada row break, ada kolom break, kayak motong ya. Nah ini kelihatan ya. Ini iya set. Nah ini ngadeg ya, tadi kan klik kelihatan ya. Iya oke. Ini break ya, jadi ke sini ya. Nah, ini segini ya, ini ternyata berurusannya di set ya. Iya set. Nah, kalau enggak ya kita undo aja, misalnya enggak sosok dengan tadi, undo aja tuh kan, di undo. Nah di undo
Iya, oke. Set lagi, terus ini ada delete, menghapus. Kalau ini menambahkan ya bro, ini menambahkan ya, menambahkan sel, menambahkan baris, menambahkan kolom, menambahkan ini row, garis ya. Kemudian ada hapus, ini menghapus. Iya, ini hapus. Kalau tadi saya undo, kalau misalnya ini enggak anu ya di delete ya. Insert set, menambahkan set. Ya, ini set bawah ini. Ini kalau insert set ya, oke. Nah, setnya nambah ini ya. Set 1, set 2 ini nambah. Jadi kalau pakai ini, padahal pakai ini juga bisa ya. Tuh set 3, set 4 ya. Iya, oke, insert set. Kalau pakai ini enggak urut ya. Insert set N. Nah, ini insert terus delete set, hapus set ya. Sel komen untuk ngasih komentar pada sel ya, terus sampai ke bawah ya. Kemudian ada data, ini ada pivot, ini yang biasa ya, kita pivot tabel ya, filter ya, ini short ascending, short descending, biasanya ngurutkan ya dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Kemudian tool ya, ini tool ini juga biasanya ini ada extension manager yang sering saya pakai ya, jadi menambahkan ekstensi ya, ini ya, misalnya ini ada add, menambahkan ekstensi ya, tapi kalau ekstensinya di download dulu ya. Nah, ini ada check for update atau get ekstensi secara online, ini menambahkan ekstensi secara online, pernah saya sampaikan dulu ya, menambahkan secara online. Iya, ada yang komen, oh jelek sekali tutorialnya, ya masa bodoh ya, wong saya lagi pengen buat ya. Iya, mana, nah ini banyak sekali ya, banyak sekali bisa ditambahkan ya. Kalau butuh ya kita tinggal klik aja salah satu ya, tinggal klik misalnya ini, tinggal klik aja ya, linguistik ya, terus nah ini di download ya, di download, ini set di download, tinggal download aja, di save linguistic tool ya. Nanti pada waktu sini tinggal di add aja, tadi nyimpannya di mana. Nah ini linguistic tool, di open, set, nah ini kan masuk ya, kemudian di close, restart later misalnya. Nah ini di tool ya. Nah setelah di restart ya, nanti biasanya akan muncul tambahannya. Terus ini ya ada option, ini option pilihan ya, ini ya, oke, ada Windows. Nah ini ada Windows, close Windows ya, ini sama ya kayak di Microsoft Excel ya. Kemudian ada help ya, ini tentang LibreOffice yang kita pakai ya, ini banyak LibreOffice help, user guide dan lain-lain sebagainya. Nah kita lihat di ini LibreOffice versi yang saya pakai. Saya pakai 7232 ya, 7232. Ini tadi di sini 723 ya, saya 7232 ya, sama ya, 7231 ada 7232. Ini saya kayaknya yang terbaru ini ya, terbaru ini. Nah, ini kernelnya 54 ya. Nah, ini 54. Nah, ini untuk ngecek LibreOffice. Ya. Nah, ini adalah perkenalan kita dengan LibreOffice Calc bagian pertama. Ya, bagian pertama. Nah, ini sama persis dengan Microsoft Excel. Ya, misalnya saya mau nulis daftar barang. Daftar barang. Ya, misalnya yang punya ada Lingua Komputer. Bolehlah, di sini ada alamatnya, Jalan Raya Windu Haji Paguyangan Brebes. Nah, ini
sama ya. Nah, sini misalnya kita kasih nomor, nama barang, ya barang, jumlah, harga, kualitas, nah ini sama persis ya. Nama barang diperlebar, jumlah diperkecil sedikit, harga, kualitas ya. Kualitas ori, misalnya di sini ada ori, ada OM. Ini misalnya di sini ada bekas second ya. Nah, ini 1, 2. Nah, kalau di LibreOffice itu kalau nggak salah 1 aja sudah bisa ditarik ke bawah ya. Tuh kan, 2. Kalau di Microsoft Excel 1, 2 baru tarik ke bawah ya. Kalau 1 tok sama namanya nanti. Nah ini misalnya 10 item. Nah ini kita kasih kotak dulu biar lebih enak di sini. Ya garisnya ini versi agak baru jadi bingung sedikit. Nah ya, oke ya, ini ditengahkan biasa dengan menggunakan marge. Set, sama ya kayak di Microsoft Excel, marge, set. Nah, huruf bisa diperbesar 12 misalnya, bold 12 bold, kemudian ini 12 kalau alamat 11 misalnya italic miring ya. Oke, ini mungkin agak besar karena nama tokonya 14 lah. Nah ini warna merah boleh, jenis huruf silakan bisa dirubah sesuai selera ya, seleranya Mas Adib mau pakai jenis huruf apa silakan. Ini yang sudah saya tambahkan ya, karena fontnya sudah saya tambahkan untuk grafis jadi banyak ya. Set misalnya ini ya, oke. Ini sama marge, oke, ini sama di marge ya, ini juga sama di marge biar jadi 1. Set di marge, set, ini marge ke sini ya. Oke, ini kita tengahkan, set ya. Yes, ini kita bold, kita kasih warna, misalnya saya suka yang warna seger hijau ya. Oke, misalnya nama barang ada keyboard USB ya. Ada prosesor misalnya, ada mouse, keyboard mouse dulu harusnya ya, LCD layar misalnya, ada motherboard, ada printer, ada casing, power supply misalnya, ada hard disk, kemudian ada RAM, oke, random access memory, jumlah 12, ini misalnya 11, 4, RAM-nya banyak, 5, 6, 8, power supply 9, hard disk ada 13, RAM-nya ada 8. Harga, nah ini harganya
Misalnya kita tulis saja keyboard 50.000, prosesor ya kalau Core i7 ya agak mahal ya, misalnya yang baru yang murah aja wis 2 juta. Berapa ini ya, 2 juta. Mouse 50.000 sama kayak keyboard ya, 900.000. Motherboard ada 800. Terus printer ya Epson ya sampai 3 juta ya, 3.200.000. Terus ada casing 300 ribuan yang murah aja ya. Power supply misalnya yang 400.000 ya. Hard disk misalnya 500 GB yang 500.000 wis. RAM-nya DDR4 ya masih mahal 800.000 ya Mas Adib ya. Oke, ori barang OI. Nah, ini OM. Ini OM, prosesornya ori. Ini ada baru, ada bekas. Mouse OM. LCD layar ori. Motherboard ori. Printer ya ori ya. Casing ini OM. Power supply yang ori aja. Thermaltake. Hard disk ya, RAM. Oke. Nah, ini cara sederhana untuk yang pertama kita belajar ngetik di LibreOffice ya. Ini misalnya mau kita kasih total jumlah. Nah, ini ya rumusnya sama ya, sama dengan sum terus sel berapa, C7 titik 2 C16 yes, enter. Nah, oke, jumlah total barang itu ada 126. Ini juga sama, sum rumusnya sama ya. Sel tadi berapa? Tinggal tarik aja sebenarnya ya. C7 tinggal tarik aja Mas Adib sampai C16 tutup kurung, enter. Nah, ini sorry, bukan C tapi D, saya lupa ini kayak tadi ya. Sorry ini D ya, D16 dong, masa C lah gitu ini ya. Jadi totalnya ada berapa juta ini? 9 juta ya. Nah, ini tidak perlu. Nah, oke, ini kita kasih garis lagi, set ya. Ini total miring, set. Nah ya, oke. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk panduan LibreOffice jilid pertama ya, parts pertama seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Oh ya, sebelum saya akhiri, save jangan lupa ya. Bisa klik di sini, bisa klik file, save as ya. Oke, kita klik save, kasih nama latihan pertama. Nah, oke. Ingat, di LibreOffice kita bisa ngasih password ya. Kita bisa ngasih password. Kita bisa ngerubah ini. Kalau mau save biasa ini ODF, berarti ini LibreOffice. Jadi nanti LibreOffice bentuknya belum tentu bisa dibuka di Microsoft Office ya. Kalau pengen bisa dibuka di Microsoft Office, berarti kita rubah di ini ya, 2007 365 atau ini Excel 97 2003. Pakai ini aja, nanti bisa dibuka di Excel versi berapapun ya. Kita klik save ya. Oke ya, ini muncul seperti ini ya. Set. Nah,
Ini jadi di sininya XLS ya, biar nanti tidak hanya bisa dibuka di LibreOffice tapi juga bisa dibuka di Microsoft Office. Kemudian kita juga bisa menjadikan PDF. Kalau di Microsoft Office kan harus file, save as, kemudian pilih PDF-nya, save as kayak gini, terus cari PDF. Nah, ini cari ya, ini mana PDF. Oh, PDF-nya nggak ada ya. Kalau di Excel kan cari sini baru klik oke ya. Nah, kalau di LibreOffice kita tinggal ini ekspor direct as PDF atau file ekspor PDF ya. Atau paling simple ya klik ini aja, set ya, latihan 1 kita save. Nah, kita save, kita lihat set di sini tadi di dokumen. Nah, ini dia latihan 1. Nah, ini ya kan XL S. Nah, kalau ini ODT. Nah, ODT ini kebetulan Word yang ODT, open dokumen teks ya. Kalau ini di asli penyimpanan LibreOffice ya. Kalau ini ngambil versinya XL atau biasanya Docs ya. Kalau di Microsoft Word itu Doc ya. Ini yang PDF, yang tadi saya ketik PDF. Oh, ini karena tadi saya ada lembar itunya ya. Nah, ini sehingga kayak gini ini ya. Ini sudah melampaui batas ya. Nah, tadi kan saya kasih background ya. Kalau nggak mau seperti ini berarti backgroundnya dihapus dulu. Ya. Di sininya dihapus dulu. Format mana? Baik ini ya. Baik style ya, di background ini dinonkan. Oke ya. Sehingga pada waktu saya ekspor latihan 1-1 misalnya ya. Kita save di dokumen ya, sehingga kita lihat latihan 1-1. Nah, ini ya, ininya tadi belum saya hapus ya, latihan 1-1. Oke, ini latihan pertama kita di Microsoft atau LibreOffice Calc ya. Ini kenapa tadi ini, karena memang kita melewati batas ya. Ini melewati batas, kecuali marginnya diatur ya, dirubah. Nah, kalau kayak gini ini kena semua ini set. Nah, latihan 1-1 aja tetap yes. Nah, kita buka lagi dokumen ya. Nah, latihan 1. Oh ya, belum saya hapus warnanya ya, belum saya hapus warnanya. Oke, kira-kira seperti ini latihan pertama kita di belajar belajar LibreOffice Calc Parts pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan belajar di LibreOffice part berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.